Mengapa Pulau Jawa bisa tenggelam? Bisa jadi, sebagian orang akan menjawab skeptis, tidak mungkin. Tapi, jika kita berpijak pada pendapat para ahli kebumian atau geologi, tentu hal tersebut bukan sekedar omong kosong. Percaya atau tidak sebuah ramalan tentang tanah Jawa ini sebenarnya telah berabad-abad yang lalu, khususnya mengenai kehancuran Pulau Jawa setelah 100 tahun Perang Sabil. Hasil ramalan Raja Kediri Jayabaya, misteri paling mengerikan, Pulau Jawa akan menghilang dari Indonesia. Tentunya hal ini juga sesuai dengan hukum geologis, bahwa sewaktu-waktu bumi ini akan mengalami pergeseran, baik akibat gempa tektonik ataupun letusan gunung berapi. Bisa juga oleh faktor manusianya sendiri. Akibat manusia banyak melakukan kejahatan dan dosa besar lainnya, sehingga energi negatif yang beredar diserap oleh alam Pulau Jawa yang mengakibatkan ketidakseimbangan Pulau Jawa. Namun, yang menjadi faktor alam adalah adanya pengaruh global yang berupa perubahan iklim dan cuaca sehubungan dengan aktivitas manusia di beberapa negara industri. Penyebaran polusi dan pengerusakan efek rumah kaca telah terjadi selama hampir 300 tahun sejak revolusi industri. Aktivitas yang demikian itu menimbulkan lapisan ozon berlubang dan semakin hari semakin besar. Efeknya adalah radiasi cahaya matahari tidak langsung diserap oleh atmosfer bumi, namun langsung jatuh ke bumi. Pemanasan global pun agaknya semakin hari akan menjadi semakin nyata. Suhu bumi semakin panas. Di kutub, efek dari pemanasan ini bisa mencairkan es, sehingga menambah volume air laut. Apabila dilihat dari keadaan cuaca yang sudah mulai berubah di seluruh dunia karena global warming, naiknya volume air laut, bisa dibayangkan apabila pulau es raksasa ini mencair, Jakarta bisa tenggelam. Sebuah pulau es raksasa seluas 260 km persegi, 5 kali lebih luas dari Jakarta Pusat. Bisa dibayangkan apabila seluruh Greenland mencair, bisa mencairkan permukaan air dunia 6 meter. Jakarta Utara bisa tenggelam jika permukaan naik 2-3 meter. Para ilmuwan Amerika Serikat mengklaim robohnya bongkahan es raksasa itu akibat pemanasan global. Akibatnya, beberapa kota pantai dunia bisa tenggelam akibat meluapnya air laut. Pulau Jawa yang kini memiliki banyak kota pantai akan terkena imbasnya. Bukan suatu hal yang mustahil, suatu saat kota-kota itu akan hanyut tenggelam bila air laut meluap naik ke daratan. Kisah tentang tenggelamnya peradaban-peradaban kuno, seperti benua Atlantis, adalah suatu contoh bahwa kekuatan alam tidak bisa dihentikan oleh manusia. Pulau Jawa adalah sebuah kapal raksasa yang ditopang oleh suspensi yang sangat besar. Suspensi ini yang selama ini meredam getaran lempengan Samudra Hindia yang terus-menerus mendorong Pulau Jawa ke arah utara. Suspensi ini membentang dari timur Pulau Jawa hingga ke barat di dekat Gunung Krakatau, sama seperti suspensi mobil. Suspensi Pulau Jawa juga memiliki oli. Olinya suspensi Pulau Jawa adalah lumpur lapindo, dan yang berfungsi sebagai bekas adalah gas yang terperangkap bersama lumpur lapindo. Ketika pengeboran lapindo menembus lapisan gas, gas yang selama ini menjadi bekasnya Pulau Jawa mulai merembes keluar. Rembesannya dari gas tersebut tidak melalui lewat lubang sumur, karena lubang sumur
tertutup oleh pelumas pengeboran, tetapi merembes melalui lapisan tanah yang tidak dilapisi oleh casing. Akibatnya, berkuranglah gaya elastis yang mengimbangi energi potensial lempengan Samudra Hindia, sehingga muncullah gempa di Jogja. Pengeboran itu pula yang kini membuat sistem suspensi makin rapuh, hingga semakin sering gempa terjadi di Pulau Jawa. Mengingat sistem suspensi membentang dari timur ke barat, maka tak heran jika gempa bergerak dari sebelah timur menuju ke barat, mungkin akan sampai di Krakatau. Kalau sudah sampai di Krakatau, Jawa praktis tidak punya lagi sistem suspensi. Dorongan lempengan Samudra Hindia akan membuat Pulau Jawa semakin miring ke arah selatan. Akhirnya ambruk dan tenggelam. Gempa yang sering terjadi di Pulau Jawa dapat menyebabkan kerapuhan dan penyanggaan pulau menjadi kosong atau tidak padat tanahnya. Tambah amblasnya tanah di sekitar Sidoarjo mengakibatkan lumpur lapindo. Hasil penelitian telah menunjukkan berkurangnya kepadatan dalam tanah di Pulau Jawa. Indikasinya adalah jika terjadi hujan 3 jam tanpa henti, setidaknya ada 500 desa di Jawa yang tenggelam. Kalau 6 jam, maka lebih dari 1000 desa akan kebanjiran. Di Jakarta ini, hujan yang turun selama 2 jam saja, beberapa daerah di Jakarta ini akan terendam air. Jika pemerintah tidak serius untuk segera membenahi lingkungan di negeri ini, maka pada tahun 2022 Pulau Jawa akan tenggelam. Peningkatan volume air laut membuat banyak tanggul di Indonesia yang jebol. Salah satunya adalah tanggul di Semarang. Siapa sangka, ternyata kejadian ini ada di dalam ramalan Jayabaya. Volume air laut yang terlampau tinggi tersebut kemudian menyapu jalanan, bak tsunami kecil, dan membuat warga harus mengungsi. Tak hanya itu, peningkatan volume air laut juga membuat beberapa tanggul di Indonesia menjadi jebol, seperti tanggul di Semarang. Konon, tanggul Semarang yang jebol tersebut tertulis di dalam ramalan Jayabaya dan menjadi tanda bahwa Pulau Jawa akan tenggelam. Kejadian ini disebabkan oleh luapan air rob di pesisir utara Jawa Tengah yang tidak bisa tertahan oleh tanggul, sehingga air masuk ke pelabuhan. Terjadinya tanggul yang jebol ini membuat aktivitas pelabuhan Tanjung Emas Semarang juga terdampak. Banyak penumpang yang akan berangkat naik kapal terganggu karena seluruh wilayah pelabuhan tenggelam oleh banjir. Selain wilayah Semarang, kota-kota lain juga mengalami banjir rob seperti Tegal, Pekalongan, Demak, Pati, dan Rembang. Melihat kejadian tersebut, banyak orang yang berspekulasi bahwa ini adalah tanda Pulau Jawa akan segera tenggelam. Spekulasi tersebut datang dari ramalan Jayabaya sebagai mitos yang sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Ramalan Jayabaya sendiri ada sejak tahun 1618 Masehi yang ditulis langsung oleh Raja Kerajaan Kediri Jayabaya. Asal-usul ramalan ini dapat dilihat dari kitab Musarar yang dirangkai oleh Sunan Giriprapen. Di dalam ramalan ini terdapat sebuah bait yang mengatakan bahwa Pulau Jawa bisa terbelah menjadi dua dan berakhir tenggelam oleh air laut.